Di dalam session Alamul Mahsyar, sahabat umat-umat itu berdatangan kepada Nabi. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, aku sibuk dengan diriku, gak bisa nolong kalian. Fayatuna ila Nuh, mereka datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, saya sibuk dengan urusan saya, mohon maaf gak bisa bantuin. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tolonglah kami, bantulah kami. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, aku sibuk dengan urusanku, belum beres. Wayatuna ila Musa, wayatuna ila Isa, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Kelas nabi-nabi yang punya pangkat jawabannya begitu, nafsi, nafsi. Nah terus di mana ulama kiai? Gak ada suaranya. Nabi sekelas Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Itu di alamul mahsyar. Di alamul mahsyar, sebelum ditimbangnya amal, sebelum dihisabnya amal, alam perkumpulan akbar yang dikatakan oleh Nabi, di saat itu keringat memenuhi jasad manusia. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai hampir tenggelam. Masing-masing tergantung amalnya. Dalam riwayat yang lain, di saat itu manusia dalam keadaan kondisi telanjang bulat. Siti Aisyah sampai heran, ya Rasulullah, masa kita dikumpulin oleh Allah di hari kiamat telanjang bulat, apa kita nggak malu satu dengan yang lain? Kata Rasulullah, saking mereka takut, mereka lupa kalau mereka telanjang bulat. La ilaha illallah. Harus kita faham keadaan-keadaan akhirat agar kita itu waspada. Jangan sampai orang itu karena nggak paham alam akhirat terus enjoy tanpa persiapan, tiba-tiba di sana dia terbelalak, kaget melihat keadaan yang tidak terduga. Inilah yang banyak membuat ulama nangis di tengah malam dan menangisi umat, menangisi jamaahnya, menangisi para santrinya, para pecintanya. Karena di saat itulah orang amal-amalnya tidak mampu menyelamatkan mereka. Di saat itu kita butuh orang-orang yang bisa menolong kita. Tapi alamul mahsyar tidak ada yang punya pangkat. Semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Aku lagi sibuk diriku, gak bisa nolong kalian. Sampai datangnya Sayyiduna wa Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis sahihnya meriwayatkan, fayatuna ila Muhammad fayaqulu ana laha. Ketika datang itu perwakilan-perwakilan umat di hari kiamat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung menjawab, sudah terputus semua, sudah nggak ada harapan semua, sudah kehabisan jalan semua, ana laha, saya yang akan turun tangan, saya yang akan menghadap Allah, saya yang akan menolong kalian. Allahumma salli ala Muhammad. Fayasjudu sajdatan tawilatan fayulhimuhullahu jami'al mahamid lam yahmaduhu biha ahad. Lalu Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat akan sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama dan panjang. Allah mengilhamkan kepada Kanjeng Nabi pujian-pujian yang belum pernah manusia memuji Allah dengan pujian itu, dengan sujud yang panjang. Sampai akhirnya Allah berkata kepada Nabi-Nya yang tercinta, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusaffaq. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, cukup sujudmu, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau aku beri, dan tolonglah siapapun yang ingin kau tolong. Luar biasa mandat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad, cukup sujudmu, cukup, minta apa yang kau mau aku beri, dan tolonglah siapa yang kamu ingin tolong, aku
berikan hak untukmu untuk menolong mereka. Inilah namanya al-maqamul mahmud, yang kita tiap habis adzan doa, wa ba'athu al-maqamal mahmud alladzi wa'adtah. Ya Rabb, berikan kepada Nabi Muhammad al-maqamul mahmud, makam terpuji. Makam terpuji itu apa? Ini Rasulullah berkata, sesungguhnya di akhirat ada makam yang disebut dengan al-wasilah atau al-maqamul mahmud. Tidak ada yang bisa meraihnya kecuali satu orang. Dan aku berharap aku orangnya. Aku berharap aku orangnya. Maka kita berdoa agar Rasulullah itu mendapatkan al-maqamul mahmud. Dan Rasulullah kenapa bangun malam sampai bengkak kakinya? Karena Rasulullah akan mendapatkan makom ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hai Muhammad, bangun kamu di malam hari, salat. Rasulullah disuruh salat oleh Allah di malam hari, disuruh tahajud, agar kamu nanti orang yang berhak mendapatkan maqamul mahmud. Karena maqamul mahmud yang meraihnya hanya satu orang tunggal, nggak ada lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu maqam ketika semua nabi mengatakan nafsi nafsi, aku nggak bisa nolongi kalian, aku sibuk dengan diriku. Disitulah Kanjeng Nabi akan muncul, akan datang, akan tampil sebagai penolong seluruh umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir manusia. Saudaraku sekalian rahimakumullah, alam-alam ukhrawi ini sangat baik untuk direnungkan pada saat akan tidur. Karena Imam Ghazali mengatakan, orang kalau mau tidur persiapannya harus matang. Karena tidur itu saudara kematian. Dan orang kalau mau tidur jangan asal tidur, baca-baca doa. Dan baca doa untuk tidur mestinya lebih banyak daripada doa-doa yang lain. Karena ini gambaran kecil tentang alam akhirat. Kalau kita tidur, sunnah berbaring ke arah kanan, miring, seperti posisi mayit di liang kuburnya. Kemudian sambil berzikir kita merenung, nanti kalau di alam akhirat seperti apa. Dan kita banyak istighfar, lalu kita banyak taubat, banyak niat kebaikan untuk hari esok. Ini adab-adab orang-orang saleh ketika akan tidur.